Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Julian Lois Manurung, mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel yang telah saya buat dengan judul Problematika Pembelajaran Daring bagi Guru dan Siswa serta Cara Mengatasinya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam penjelasan video ini, saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah ini, yaitu Ibu Pujiastuti, yang mana telah membimbing saya untuk menyelesaikan artikel yang telah saya buat ini. Nah, untuk tidak memperpanjang waktu lagi, mari kita masuk ke dalam penjelasannya. Nah, adapun komponen artikel yang akan saya presentasikan terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama pendahuluan, yang di dalamnya berisikan latar belakang masalah, yang kedua merupakan pembahasan, dan yang terakhir merupakan kesimpulan. Nah, langsung saja kita masuk ke pendahuluan. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, pandemi COVID-19 memberikan dampak yang sangat signifikan pada banyak sektor di kehidupan manusia. Kondisi ini sudah merambah pada dunia pendidikan. Pemerintah pusat sampai pada tingkat daerah memberikan kebijakan untuk meliburkan seluruh lembaga pendidikan. Hal ini dilakukan sebagai upaya mencegah meluasnya penularan COVID-19, dengan harapan jika seluruh lembaga pendidikan tidak melaksanakan aktivitas seperti biasanya, dapat meminimalisir menyebarnya penyakit COVID-19 ini. Hal ini didukung oleh Surat Edaran Nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus. Sekolah dan juga pihak sekolah mulai mengubah strategi pembelajaran yang awalnya adalah tatap muka dengan mengubah menjadi pembelajaran non-tatap muka, atau ada yang menyebut pembelajaran online dan juga pembelajaran jarak jauh. Sistem pembelajaran daring merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antar guru dan peserta didik, melainkan secara online yang menggunakan jaringan internet. Guru dan peserta didik melakukan pembelajaran bersama waktu yang sama dengan menggunakan berbagai aplikasi seperti WhatsApp, Telegram, Zoom Meeting, Google Meet, Google Classroom, Kuiper School, Ruang Guru, dan aplikasi lainnya. Pembelajaran daring ini merupakan proses transformasi pendidikan konvensional ke dalam bentuk digital, sehingga memiliki tantangan dan peluang tersendiri. Oleh karena itu, adanya hambatan yang terdapat dalam proses pembelajaran daring harus dapat ditemukan solusinya, sehingga proyeksi pembelajaran dengan sistem daring ke depan dapat ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Nah, seperti yang telah dijelaskan secara singkat di bagian pendahuluan, menurut Bill Fakih dan Komarudin, pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang menggunakan model interaktif berbasis internet. Pembelajaran daring merupakan program penyelenggaraan kelas pembelajaran dalam jaringan untuk menjangkau kelompok target yang masif dan luas. Pembelajaran daring merupakan bagian dari pendidikan jarak jauh yang secara khusus menggabungkan teknologi elektronika dan teknologi berbasis internet. Pembelajaran daring ini menjadi salah satu pilihan yang dapat digunakan bagi institusi pendidikan pada masa pandemi COVID-19. Metode pembelajaran ini dapat menjadi solusi agar proses pembelajaran dapat tetap berlangsung. Guru tetap bisa mengajar dan peserta didik tetap bisa belajar di rumah mereka masing-masing selama pandemi ini. Pembelajaran daring identik dengan pemanfaatan fitur teknologi berbasis internet, yang dimana hal ini sangat bergantung pada ketersediaan teknologi informasi. Pembelajaran daring ini merupakan tantangan tersendiri bagi tenaga pendidik maupun peserta didik. Proses pembelajaran merupakan proses komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan dari sumber pesan melalui saluran atau media tertentu ke penerima pesan pembelajaran. Karena pada dasarnya, proses pembelajaran merupakan suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, perubahan model pembelajaran dari pembelajaran konvensional atau tatap muka menjadi pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh
tentunya mengalami beberapa hambatan atau masalah-masalah yang timbul akibat perubahan itu sendiri. Permasalahan yang timbul mencakup permasalahan bagi tenaga pendidik dan peserta didik. Nah, berikut ini merupakan masalah-masalah yang timbul akibat dari pergantian pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran daring. Nah, yang pertama itu adalah lokasi yang tidak terjangkau jaringan internet. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara yang terdiri dari banyak sekali pulau-pulau kecil. Kondisi ini mengakibatkan tidak meratanya akses untuk mendapatkan jaringan internet, terutama di wilayah 3T, terdepan, terluar, dan terisolir. Hal ini menjadi permasalahan utama bagi tenaga pendidik maupun peserta didik, karena modal utama dari pendidikan daring adalah jaringan internet. Tenaga pengajar tidak bisa melaksanakan proses pembelajaran daring dengan baik, sehingga tujuan pembelajaran sulit untuk dicapai. Sedangkan bagi peserta didik, mereka tidak dapat mengikuti pembelajaran daring dengan maksimal dan tidak dapat menerima tugas yang disampaikan oleh guru baik melalui WhatsApp atau aplikasi pembelajaran daring lainnya. Nah, yang kedua adalah kemampuan guru terbatas dalam menggunakan teknologi pada pembelajaran daring. Seperti yang kita ketahui, tidak semua guru mampu mengoperasikan komputer atau gadget untuk mendukung kegiatan pembelajaran, baik dalam tatap muka langsung, terlebih lagi dalam pembelajaran daring. Memang ada sebagian guru mampu mengoperasikan komputer, tetapi dalam hal pengoperasian, mereka tidak mampu mengakses lebih jauh yang berkaitan dengan jaringan internet dan menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran, seperti membuat media atau video pembelajaran sendiri dan sebagainya. Nah, hal ini dapat mengakibatkan bahan ajar yang akan mereka buat terlihat kurang menarik dan membosankan di mata peserta didik. Nah, yang ketiga adalah keterbatasan guru dalam melakukan kontrol saat berlangsungnya pembelajaran daring. Guru tidak bisa melakukan kontrol sepenuhnya terhadap siswa ketika saat berlangsungnya proses belajar mengajar. Tidak sedikit peserta didik yang saat awal pelajaran mengisi daftar hadir, lalu setelahnya tidak aktif lagi sampai selesai waktu pembelajaran, hingga pergi untuk melakukan aktivitas lain di luar pembelajaran. Banyak peserta didik benar-benar aktif hingga pembelajaran selesai, namun tidak sedikit pula yang aktif tetapi tidak full sampai pembelajaran berakhir. Selain itu, dalam penugasan, tidak sedikit peserta didik yang tugasnya dikerjakan oleh orang tua, kakak, hingga guru les privat mereka, sehingga sulit untuk memantau kejujuran dalam hal pengumpulan tugas ini. Nah, selain permasalahan bagi tenaga pendidik yang 3 tadi, peserta didik juga mengalami permasalahan-permasalahan. Di antaranya, yang pertama, peserta didik tidak memiliki perangkat yang digunakan sebagai media belajar daring. Kebanyakan peserta didik tingkat sekolah dasar menggunakan gadget milik orang tua mereka. Jika belajar daring, mereka harus bergantian menggunakannya dengan orang tua mereka dan mendapat giliran setelah orang tua mereka pulang kerja. Ada yang pulang di siang hari, sore hari, bahkan malam hari. Sementara itu, umumnya jadwal pembelajaran daring di sekolah dilakukan mulai pagi hari hingga siang hari. Para siswa baru dapat mengumpulkan tugasnya setelah orang tuanya pulang bekerja. Bahkan ada beberapa anak yang tidak bisa mengumpulkan tugasnya. Nah, yang kedua, peserta didik kurang aktif dan tertarik dalam mengikuti pembelajaran daring. Meskipun mereka didukung dengan fasilitas yang memadai dari segi ketersediaan perangkat komputer, handphone atau gadget, dan jaringan internet, kurangnya kepedulian akan pentingnya literasi dan pengumpulan tugas portofolio sering menghambat jalannya proses pembelajaran daring. Tugas yang seharusnya dikumpulkan dalam tenggang waktu 1 minggu sering tertunda menjadi 2 minggu atau lebih. Penelitian Robandi dan Mujiran mendapati sistem belajar dengan daring sangat membuat siswa menjadi bingung. Siswa berdampak stres, siswa juga menjadi bingung dan kurang kreatif dan tidak produktif, menyebabkan minat baca siswa menjadi lebih berkurang, dikarenakan tidak adanya tekanan dari sekolah kepada siswa, karena guru tidak bisa memantau siswanya secara langsung, karena dikatakan nilai dari pendidikan belajar online ini bisa dipakai dengan bagus oleh siswa tanpa kekurangan dari arti belajar. Namun, yang terjadi, banyak siswa
banyak siswa atau peserta didik yang mengabaikan belajar online dan menyebabkan penurunan sikap dari peserta didik itu sendiri. Nah, yang ketiga yaitu pendampingan orang tua yang kurang maksimal. Tidak sedikit orang tua yang mengeluhkan mereka tidak bisa menjelaskan dengan detail kepada anak-anak mereka. Siswa kadang juga tidak menurut seperti ketika diajari oleh guru di sekolah. Mereka lebih mudah bila dijelaskan oleh bapak atau ibu guru di sekolah. Orang tua juga sering tidak sabar dalam mendampingi anak-anak mereka. Selain itu, pendampingan orang tua juga terkendala karena harus bekerja dari pagi sampai di sore hari, sehingga waktu untuk mendampingi siswa dalam mengerjakan tugas hanya saat malam hari. Akibatnya adalah jika siswa terlambat memberi respon tugas, sementara guru harus segera merekap skornya. Respon tugas yang diberikan menjadi tidak tepat waktu dalam pengumpulan tugas tersebut. Nah, yang selanjutnya merupakan cara mengatasi permasalahan-permasalahan dalam pembelajaran daring. Yang pertama, guru hendaknya menyiapkan materi pembelajaran semenarik mungkin dengan cara memperbanyak mencari referensi yang terdapat di internet ataupun di kanal YouTube. Nah, yang kedua, materi yang akan disampaikan dalam pembelajaran sebaiknya sehari sebelumnya sudah diberikan kepada siswa untuk dapat dibaca terlebih dahulu. Nah, yang ketiga, guru dapat menggunakan teknologi yang dalam mengoperasikannya lebih sederhana. Namun, secara perlahan, guru juga harus meningkatkan kompetensi IT-nya. Nah, yang keempat, peserta didik yang kurang aktif mengikuti pembelajaran daring dapat diatasi dengan proaktif menghubungi peserta didik dan orang tuanya secara personal apabila tidak memungkinkan untuk melakukan home visit. Nah, yang kelima, memanfaatkan media daring yang variatif dan dominan live akan bisa dipantau terus-menerus perilaku siswa selama mengikuti kegiatan penilaian. Nah, selanjutnya sekolah dapat memberikan arahan bagi peserta didik untuk mengikuti program pendidikan lewat siaran televisi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mana bekerja sama dengan saluran TV TVRI. Nah, kelima hal di atas itu sesuai dan sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Menteri Pendidikan yaitu Nadiem Makarim, bahwa prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19 adalah mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat secara umum, serta mempertimbangkan tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial dalam upaya pemenuhan layanan pendidikan. Nah, berdasarkan studi literatur yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa pembelajaran daring yang merupakan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19 memiliki beragam problematika yang dialami oleh guru, peserta didik, dan juga orang tua. Permasalahan dari guru berupa lemahnya penguasaan IT dan terbatasnya akses penguasaan peserta didik. Guru dituntut untuk mengikuti perubahan zaman, sehingga ketika semua proses belajar mengajar dilakukan secara daring, guru-guru tidak panik dan mereka mempunyai bekal untuk menghadapi pembelajaran daring yang lebih efektif lagi. Nah, berikut tadi merupakan penjelasan yang dapat saya presentasikan terkait artikel saya yang berjudul Problematika Pembelajaran Daring bagi Tenaga Pendidik dan Peserta Didik serta Cara Mengatasinya. Harapannya agar masalah-masalah yang timbul tadi dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk pihak-pihak terkait agar dapat dicarikan solusinya. Nah, selanjutnya solusi tersebut dapat digunakan oleh pihak sekolah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan di era pandemi COVID-19 yang terjadi sekarang ini. Mohon maaf jika dalam penulisan artikel ini masih terdapat banyak kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sampai jumpa lagi.